Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Uli Meza Rahman channel. Nah, di video kali ini sebenarnya hampir sama ya di video sebelumnya, yaitu tentang fit report TWK. Tapi kali ini fit report TWK-nya lebih hot ya. Ini kakak rangkum dari fit report teman-teman yang sudah tes selama beberapa hari ini ya, tes SKD untuk sekolah dinasan, dan videonya akan kakak bagi ke beberapa part ya, so let's check it out. Soal nomor 1, kesadaran akan nasionalisme terkadang membelenggu dan menghambat rakyat serta pemerintahan sendiri. Hal ini bisa terjadi ketika A. Nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. B. Kedudukan nasionalisme semata-mata tidak hanya ideologi. C. Jiwa nasionalisme didasarkan pada ideologi bangsa. D. Nasionalisme dijadikan sebagai semangat bela negara. Dan E. Sifat universalitas tetap dipegang teguh. Jawaban yang paling tepat ada pada opsi A ya. Hambatan yang bisa menjadi serius ketika memahami nasionalisme adalah ketika pemahaman nasionalisme didalami sebagai sebuah ideologi, bukan sebagai semangat, pola perilaku, dan cara pandang terhadap negeri atau bangsa. Dan dengan demikian akan menimbulkan sikap kapitalis bahkan cenderung individualistis. Soal selanjutnya, dalam buku Mengenang Bung Hatta, mantan sekretaris pribadi Bung Hatta menulis, semasa Bung Hatta menjadi wakil presiden, sering pada akhir bulan ada sisa anggaran rutin biaya rumah tangga wakil presiden, dan sisa uang tersebut dikembalikan ke kas negara. Sejalan dengan prinsip hemat dan jujur Bung Hatta, tidak satu pun rupiah uang negara dihamburkan untuk keperluan di luar kedinasan atau untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Dari cerita tentang Bung Hatta tersebut, sikap yang tercermin dari Bung Hatta adalah A. Menghargai uang negara, B. Menunjukkan seorang yang profesional, C. Menunjukkan sosok yang berintegritas, D. Menunjukkan sikap bela negara, atau E. Menunjukkan sikap sederhana. Nah, jawaban yang tepat adalah C ya. Kita bisa melihat dari kutipan yang dikutip pada buku tersebut, sering pada akhir bulan ada sisa anggaran tapi tidak dikembalikan ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Bung Hatta memiliki nilai integritas yang dijunjung tinggi selama hidupnya. Next, nomor 3, mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah merupakan tujuan dari A. Wawasan kebangsaan, B. Pembangunan nasional, C. Persatuan Indonesia, D. Wawasan Nusantara, atau E. Tujuan nasional. Jawaban yang paling tepat ada pada opsi D ya, di mana tujuan wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional. Nah, soal nomor 4 ini lebih ke soal TWK Bahasa Indonesia ya. Cermatilah paragraf berikut. Perilaku anak itu tidak jauh berbeda dari orang tuanya. Ibarat titik-titik ayahnya Pak Ali taat beribadah dan gemar berderma, anaknya pun demikian, tak segan-segan menyantuni anak yatim piatu dan orang miskin. Sifat ibunya, Putri yang rendah hati, penyabar dan santun, juga melekat pada pribadi sang anak. Sungguh keluarga yang sangat berbahagia. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Anak di pangkuan dilepaskan, beruk dirimba disusui. B. Indah budi karena bahasa. C. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. D. Air beriak tanda tak dalam, atau E. Air susu dibalas dengan air tuba. Jawaban yang paling tepat adalah opsi C ya. Nah, kita lihat arti masing-masing dari peribahasa tersebut.
Indah budi karena bahasa itu artinya bahasa yang baik menunjukkan budi pekerti yang baik. Air beriak tanda tak dalam artinya orang yang banyak bicara biasanya tidak pandai. Air cucuran atap jatuhnya ke Palimbahan juga artinya perilaku anak itu tidak jauh berbeda dengan orang tuanya. Air susu dibalas dengan air tuba artinya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Dan anak di pangkuan dilepaskan, beruk dirimba disusui itu artinya selalu mengurusi urusan orang lain sedangkan urusan sendiri diabaikan. Soal selanjutnya, kalimat di bawah ini yang menggunakan kata berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang tepat adalah: A. Sania mengamati gerak-gerik anak kecil yang sedang menuju pintu rumahnya. B. Ari mengikat-ngikatkan tali pada tiang agar dombanya tidak pergi jauh. C. Kakek selalu terbatuk-batuk pada musim dingin ini. D. Para peserta kajian itu saling bersalam-salaman di dalam masjid. Atau E. Semua pakaian-pakaian yang sudah disesuaikan langsung disetrika ibu. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah opsi A, di mana gerak-gerik itu sudah betul ya, adalah kata ulang berubah bunyi. Nah, opsi B kenapa salah? Karena kata mengikat-ngikatkan harusnya mengikat-ikatkan, bukan ngikat ya. Nah, pada opsi C, D, E, kata selalu, para, dan semua harus dihilangkan. Oke, itulah tadi soal dan pembahasan FRTWK Hotspot 1. Ditunggu untuk part selanjutnya ya. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Kakak doakan semoga adik-adik yang belum tes bisa mendapatkan nilai ambang batas, bahkan lebih dari nilai ambang batas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.